Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi kami di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan memberikan tema renungan saya saat ini adalah bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara ingin membaca firman Tuhan, Bapak Ibu juga bisa baca bersama-sama saya. Dan kita temukan dalam kitab 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah lama, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari cerita ini, ya, uh, kita bisa melihat dan memperhatikan betapa luar biasanya seorang Daud, ya. Secara kepribadian dia memang orang yang dapat diandalkan karena memang dia mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Daud ini adalah orang yang suka sekali mempertanyakan Tuhan atau dia bertanya kepada Tuhan. Nah, dalam hari-hari hidup kita, kita harus seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Suatu ketika Daud mengalami serangan dan kemudian dia nggak langsung mengambil keputusan sendiri, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Ya, orang lain pada ketakutan, orang lain pada khawatir dengan kehidupan mereka, tetapi Daud begitu tenang dan dia bertanya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang perlu dicontoh, hal yang luar biasa dari seorang Daud, ya, dimana kepribadian ini adalah kepribadian yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena dia nggak ada takut-takutnya ketika Tuhan bilang bahwa majulah. Nah, berbeda dengan orang-orang yang lain, ya, mereka berkata, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda, ya, kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Hela melawan barisan perang orang Filistin. Ini kan adalah hal yang konyol, hal yang nggak masuk akal ketika Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang majulah. Sedangkan ya mereka sebelum mereka maju saja mereka udah ketakutan. Ini orang-orang atau ini orang-orangnya Daud, ya, ya mereka ketakutan, bahkan mereka nggak berani maju. Nah, tetapi Daud ingin sekali maju karena dia sudah konfirmasi kepada Tuhan bahwa Tuhan suruh maju dia. Nah, kenapa? Karena Tuhan bilang, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, dalam kehidupan kita, kadangkala kita melangkah saja begitu khawatir. Kadangkala kita melangkah atau berjalan saja begitu khawatir. Jangankan berjalan, di tempat saja, di rumah saja kita begitu khawatir. Nah, sehingga kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus melangkah atau aku harus ada di tempat? Ya, kadang-kadang kan Tuhan bilang jangan maju, tapi ada orang yang mau maju. Di sini Daud memprioritaskan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan Saul, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 28, 1 Samuel 28 ayat yang ke uh, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, ya, begini, bahwa
Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi atau baik dengan Urim, baik dengan perantaran para nabi. Nah, ini yang membedakan antara Daud dengan Saul ya. Kenapa mereka berbeda? Daud dia bertanya, ya, dia bertanya dalam kehidupannya setiap hari. Tetapi Saul hanya karena ketika dia jatuh dalam dosa, baru dia bertanya. Nah, banyak orang seperti itu. Nanti sudah jatuh dalam dosa, baru dia bertanya kepada Tuhan. Kenapa tidak harus dari awal ya? Kenapa dia dari awal dia harus rendahkan dirinya, dia harus bertanya kepada Tuhan dari awal. Nah, kenapa? Ya kalau kita lihat Tuhan nggak mau jawab. Kenapa? Karena ke, eh, kalau kita lihat ketika Tuhan jawab kepada Saul, maka Saul akan cepat begitu melupakan Tuhan. Tetapi Daud, ya Daud, Tuhan menjawab Daud. Kenapa? Karena dia suka bertanya kepada Tuhan ya. Dalam hal ini kehidupan kita pun harus demikian. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus memposisikan diri sebagai orang yang kalau di hadapan Tuhan tuh nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu apa-apa, kita itu nothing, Bapak Ibu Saudara. Daud itu tahu dia punya pengalaman di padang. Daud itu tahu dia punya pengalaman perang. Tetapi dia masih bertanya kepada Tuhan. Adalah ironis sekali ketika orang yang merasa diri paling paling sudah berpengalaman, ya berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, tapi kemudian dia merasa bahwa dia tidak akan pernah jatuh. Nah, ini adalah hal yang fatal. Maka dari itu kita harus terus memperkuat iman kita bahwa pengalaman itu tidak cukup. Dan kita harus bertanya kepada Tuhan. Itulah yang membedakan antara Saul dan Daud. Adalah Saul ya bertanya kepada Tuhan setelah jatuh dalam dosa. Dan setelah melakukan pelanggaran baru dia bertanya kepada Tuhan. Tapi Daud bertanya kepada Tuhan sebelum pokoknya semua circle, semua langkah hidupnya, semua ya, kalau kita lihat semua historisnya dia tuh banyak bertanya kepada Tuhan. Nah, berarti bertanya kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi orang percaya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita tuh harus bertanya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mengapa sih bertanya kepada Tuhan itu penting? Karena alasan pertama adalah Tuhan terlebih dahulu tahu segala-galanya. Itulah mengapa kita harus bertanya kepada Tuhan. Ya, kita nih kadang-kadang sekalipun kita sudah tahu, kita tidak lebih tahu daripada Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan tahu situasi dan kondisinya di hadapan kita, Tuhan tahu di belakang kita. Tuhan tahu kondisi dan situasi yang akan kita alami, maka Tuhan tunjukkan. Jadi jangan pernah merasa kita uh, orang yang merasa diri paling pintar, paling tahu segalanya. Ya, kita ini hanya alat. Kita ini hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu tahu segala-galanya. Bukan berarti kita nggak perlu belajar ya. Kita perlu belajar, tetapi kita harus memprioritaskan bahwa Tuhan terlebih dahulu tahu sebelum aku tahu. Ya, Tuhan sudah tahu. Maka Tuhan tunjukkan kepada saya. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertanya kepada Tuhan agar supaya apa? Agar supaya langkah hidup kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian alasan kedua, mengapa harus bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, dalam hidup kita, nah kita itu harus bertanya kepada Tuhan karena Tuhan ingin melihat kita sombong nggak, kita rendah hati nggak. Nah, Daud, karena Tuhan tahu ini Daud ini punya hati yang unik ya, punya hati yang unik, lembut hatinya, dia rendah hati sekalipun dia sudah menjadi seorang raja, tapi dia terus bertanya kepada Tuhan. Dia benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan sekalipun di fase-fase yang lain dia mengalami uh, penurunan iman ya, dia mengalami pelanggaran, tetapi pun dia ketika setelah itu dia datang lagi kepada Tuhan dan dia menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan, dan dia menyadari bahwa dia ini manusia yang butuh pertolongan Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita ya. Tuhan ingin melihat kerendahan hati kita, di mana kita itu perlu bertanya kepada Tuhan ya, tidak sombong, tidak congkak. Orang yang congkak kan adalah orang yang selalu melawan Tuhan, selalu melawan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu ini Daud sangat rendah hati. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara di mana berada. Kita tuh ya, Tuhan mau kita itu adalah menjadi orang-orang yang rendah hati, yang takut akan Dia dan mengasihi Dia. Dan alasan ketiga, mengapa harus bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhan mengerti kita ini terbatas. Bapak Ibu Saudara, siapa sih, mungkin
kita nih penuh dengan aktivitas, kegiatan, dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa ini saya superior, saya ini orang yang perfeksionis, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami lah gitu bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti keterbatasan kita sebagai manusia. Tuhan tahu kadangkala kita sakit, Tuhan tahu kadangkala kita lemah. Tuhan tahu begitu on fire-nya kita, begitu kita tidak pernah mudah menyerah. Tetapi dalam hal ini, ya, alasan ketiga adalah mengapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhan mengerti kita ini terbatas, kita ini limited, ya, limited waktu, limited fisik dan lain sebagainya. Ada saatnya kita akan menjadi tua, ada saatnya kita akan ya terbatas dan lain sebagainya. Mungkin kita masih muda, kita begitu on fire, kita nggak mudah menyerah. Wah, semua kegiatan, semua aktivitas kita lakukan, tetapi kita harus tahu kita ini terbatas. Maka itu, kita ini terbatas oleh situasi dan kondisi, bahkan fisik. Maka karena kita terbatas, jadi kita harus bertanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita lebih sungguh lagi percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.